Hai hai, selamat datang di channel Cilok Film. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Dune yang dirilis pada tahun 2021, menceritakan tentang misi perdamaian di planet Arrakis dengan galaksi lain. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang planet yang kaya akan rempah-rempah bernama Arrakis. Planet tersebut selalu didatangi oleh kelompok pemanen rempah bernama Harkonnen. Para prajurit planet Arrakis kerap kali memberikan perlawanan terhadap Harkon untuk mengusir mereka dari Arrakis. Akan tetapi usaha mereka tidak cukup dan hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Hingga pada suatu hari, Harkonnen akhirnya pergi setelah adanya dekret kekaisaran. Sini kita berganti pada planet Caladan, yaitu dunia keluarga bangsawan Atreides. Seorang pemuda bernama Paul terbangun dari tidurnya setelah ia memimpikan sesuatu. Paul kini berada di meja makan bersama sang ibu yang bernama Lady Jessica, di mana kala itu mereka sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan para bentara kekaisaran. Jessica sendiri adalah seorang keturunan dari Bene Gesserit, yaitu kelompok persaudaraan yang memiliki kemampuan fisik dan mental tingkat lanjut. Menyadari kalau putranya akan mewarisi kemampuan tersebut, Jessica menyuruh Paul untuk berkomunikasi dengan ia melalui telepati. Jessica menuturkan bahwa Paul masih harus banyak berlatih. Paul kemudian membaca sebuah buku keterangan mengenai planet Arrakis yang dikenal sebagai planet yang keras dalam arti sangat berbahaya. Di sana hanya penduduk asli bernama Fremen yang bisa beradaptasi. Fremen menghuni wilayah yang sangat terpencil di planet Arrakis di sebuah gurun pasir. Mereka hidup berdampingan dengan seekor cacing raksasa yang mereka sebut sebagai Saikulut, yang dianggap sebagai makhluk paling suci. Fremen menganggap pohon rempah planet Arrakis adalah zat yang tak ternilai harganya, di mana zat tersebut dapat memperpanjang vitalitas manusia. Sementara kekaisaran biasanya memakai zat tersebut untuk membantu mereka melakukan perjalanan antar bintang. Singkat waktu, bentara kekaisaran akhirnya sampai di Caladan. Mereka disambut oleh rakyat Atreides termasuk pemimpin Atreides sendiri yang bernama Duke Leto, bersama kedua ajudannya yaitu Garny dan Nufiel. Dengan pengadilan kekaisaran dan juga saudari Bene Gesserit sebagai saksi bentara kekaisaran membacakan sebuah titah kaisar yang berbunyi, apakah Atreides bersedia mengambil alih planet Arrakis sekaligus mengurusnya untuk membawa perdamaian. Leto pun dengan tegas menjawab bahwa kesetiaan untuk sang kaisar dan Atreides bersedia menerimanya. Sini berganti pada pangkalan udara Atreides. Di sana, Paul bertemu dengan sahabatnya Duncan Idaho, yaitu salah satu prajurit handal Atreides. Duncan juga akan menjadi orang pertama yang akan pergi ke Arrakis bersama tim ekspedisi. Mengetahui hal tersebut, Paul meminta Duncan untuk mengajaknya. Paul tentu saja menolaknya dengan alasan keamanan. Paul kemudian memberitahu Duncan bahwasanya ia selalu bermimpi tentang Arrakis dan Fremen, di mana ia melihat Duncan menjadi salah satu dari mereka. Selain itu, Paul juga melihat kalau Duncan gugur dalam pertempuran dan ia merasa kalau mimpi tersebut terasa sangat nyata. Menyadari kalau itu hanyalah sebuah mimpi, Duncan meminta Paul untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Scene kembali berganti, kini Paul bertemu dengan ayahnya. Di sini Leto membeberkan bahwa ia merasa ada yang tidak beres dengan titah sang kaisar. Itulah yang menjadi alasan kenapa Leto tidak mengizinkan Paul untuk ikut bersama tim ekspedisi. Tujuan Leto mengirim Duncan agar ia bisa menjalin ikatan dengan Fremen dan memanfaatkan rempah untuk memperkuat pertahanan militer Atreides. Paul kemudian berlatih senjata tajam bersama Garny. Pelatihan tersebut bertujuan sebagai antipasi menghadapi serangan Harkonnen. Garny menegaskan bahwa ada kemungkinan Harkonnen akan mengancam pertahanan Atreides untuk mendapatkan kembali kekuasaan atas Arrakis. Di tempat lain, Jaidi Prim yang merupakan tempat tinggal keluarga Harkonnen. Seorang pria bernama Glosuraban memberikan informasi pada sang paman yang bernama Baron Vladimir Harkonnen bahwasanya semua pasukan Harkonnen telah ditarik dari Arrakis. Raban sendiri sebenarnya tidak setuju dengan keputusan sang paman. Akan tetapi Vladimir menegaskan bahwa ini semua adalah rencana yang sudah ditetapkan oleh kaisar sendiri. Jessica mengajak Paul untuk menemui Madame Ellen, yaitu seorang ibu pendeta dari Bene Gesserit yang sekarang menjadi Truthsayer sang kaisar. Jessica menyuruh Dr. Wie untuk memeriksa ketahanan fisik Paul, karena ternyata Paul akan menjalani sebuah ujian berat dari Madame Ellen.
Madam Helen menyuruh Paul untuk memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak, di mana Paul akan merasa kesakitan yang sangat amat. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menilai sisi kemanusiaan dari subjeknya yang jika perlu melawan seperti layaknya seekor hewan, maka ia tidak berhak untuk hidup. Paul pun berhasil melewati ujian tersebut dan Madam Helen mengatakan kalau Paul warisi kekuatan yang terlalu besar. Madam Helen memberitahu Jessica bahwa Paul adalah orang yang terpilih. Beberapa bulan kemudian pasukan Atreides akhirnya berangkat ke Arrakis. Di sana Paul dan Jessica disambut oleh rakyat Arrakis dengan teriakan nama lisan al-gaib. Leto dan pasukan Atreides mengunjungi benteng yang sebelumnya dipegang oleh Harkonnen. Di sana Jessica merekrut seorang pelayan dan si pelayan memberikan sebuah pisau suci pada Jessica sebagai bentuk hadiah, karena sang pelayan meyakini kalau Jessica adalah salah satu orang yang terpilih. Paul yang sedang mempelajari gaya hidup sekelompok preman, tiba-tiba saja Paul dihampiri Hunter Seeker, yaitu sebuah alat pembunuh mini yang sering digunakan oleh Harkonnen. Hunter Seeker. Setelah adanya kejadian buruk yang hampir menimpa putranya, Leto langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari siapa pelakunya. Di tempat kediaman Vladimir Harkonnen, Madam Helen memberitahunya kalau Kaisar akan membantu pasukan Harkonnen untuk menyerang Arrakis. Dari sini terungkap kalau Kekaisaran telah bersekutu dengan Harkonnen untuk melakukan kudeta agar bisa kembali menguasai Arrakis. Singkat waktu, Duncan yang sudah lebih dari 4 minggu berbohong dengan Fremen akhirnya datang untuk menemui Leto bersama dan kepala suku Fremen sendiri yang bernama Sligar. Kedatangan Sligar dimanfaatkan oleh Leto untuk bernegosiasi, di mana ia berharap agar Fremen bisa menjalin ikatan dengan Atreides supaya tidak menjadi konflik ketika Atreides memanen rempah dari Arrakis. Leto berjanji kalau Atreides tidak akan mengganggu kedamaian para suku Fremen dan akan melindungi mereka dari ancaman Harkonnen. Setelah berhasil menjalin kesepakatan, Atreides memulai misi mereka untuk memanen rempah. Mereka ikut serta mempelajari bahaya dalam proses memanen rempah di bawah komando seorang ahli. Mereka dianjurkan untuk memakai pakaian khusus bernama Silshot yang mampu menjaga suhu tubuh tetap rendah meski sedang berada di padang pasir yang begitu panas. Itu menjelaskan bahwa bahaya terbesar selama operasi memanen rempah adalah serangan seekor cacing raksasa yang sangat tidak menyukai adanya suara mesin pemanen. Dan benar saja, di saat bersamaan datang sosok cacing tersebut di dalam pasir. Lid menyuruh pasukan operasi untuk segera pergi sebelum sang cacing datang. Tapi sayangnya, mesin operasi mengalami kesalahan teknis yang membuat seluruh kru dalam bahaya. Lid pun menyuruh anak buahnya untuk mengangkut semua kru ke dalam pesawat. Di sana Paul terpapar zat yang rempah sehingga membuatnya berhalusinasi dan mendengar seseorang berkata bahwa Cassandra telah terbangun. Beruntung Garni datang dan berhasil menyelamatkan Paul di saat-saat yang sangat genting. Cleanse the world and keep the world for his people. Singkat waktu, Dr. Bie kembali memeriksa keadaan Paul dan dia mendiagnosa kalau Paul alergi terhadap zat dari rempah, sehingga membuatnya sangat sensitif. Paul pun menjelaskan pada ibunya bahwa yang ia alami bukanlah sebuah reaksi alergi akibat terpapar zat. Penglihatan Paul menjadi sangat terbuka lebar. Ia melihat kematiannya sendiri di tangan seorang wanita yang selama ini selalu ia mimpikan. Selain itu, Paul juga melihat Jessica sedang menggendong seorang bayi dan mengetahui kalau sekarang Jessica sedang hamil. Di lain tempat, anak buah Vladimir mendatangi pasukan elit militer Kekaisaran Surudukar untuk mempersiapkan para prajuritnya karena faktanya Harkonnen menganggap bahwa Atreides mempunyai pasukan pertahanan militer yang sangat kuat, dan itulah alasan kenapa mereka meminta bantuan pasukan Kekaisaran. Satu malam tiba, Dr. Bie memberikan segelas air pada Paul dan juga Jessica. Dari gelagatnya, Dr. Bie seperti mempunyai niatan buruk. Dan di tempat lain, para penjaga tiba-tiba diserang oleh orang misterius dan dia mematikan seluruh sistem pertahanan Atreides. Leto pun terbangun dan menyadari kalau telah terjadi sesuatu. Di sana ia mendapati pelayannya yang sekarat setelah ditikam menggunakan pisau. Lalu tiba-tiba dari belakang ada orang yang menembak Leto dengan obat bius, dan yang ternyata semua itu adalah ulah dari Dr. Bie. Garni pun akhirnya menyadari kalau pertahanan Atreides sudah disabotase. Ia melihat kapal tempur pasukan Harkonnen di atas langit. Garni memerintahkan seluruh pasukannya untuk memberikan perlawanan udara, tapi sayangnya semua kapal Atreides dihancurkan oleh pasukan Harkonnen.
Alasan Dr. Wiehe melakukan semua ini adalah karena ternyata ia mempunyai kesepakatan dengan Vladimir Harkonnen demi kebebasan sang istri dan menggunakan Leto sebagai tebusan. Dr. Wiehe berjanji kalau ia akan menjaga Paul sebaik mungkin. Tapi sebelum itu Dr. Wiehe mengganti salah satu gigi Leto dengan sebuah kapsul berisi racun dan menyuruh Leto untuk menggigitnya di saat ia bertemu dengan Vladimir Harkonnen. Atreides pun kini diambil kekalahan dan Ken berhasil mengalahkan beberapa prajurit Sardukar. Ia lalu mencari keberadaan Paul dan Jessica yang mana ternyata keduanya sudah tidak berada di tempat tidur mereka dan Ken memutuskan untuk pergi dari sana. Ia pun akhirnya berhasil kabur dan menggunakan sebuah pesawat. Di tempat lain, kini Paul dan Jessica berada dalam sekapan anak buah Harkonnen. Anak buah Harkonnen sendiri diperintahkan untuk membunuh dan membuang keduanya di gunung pasir. Paul kemudian menggunakan kekuatan magisnya untuk mengendalikan anak buah Harkonnen dan seketika mereka pun berada di bawah kendali Paul dan Jessica. Setelah berhasil membunuh para penculik, pesawat pun mendarat. Paul dan Jessica menemukan perbekalan yang sudah dipersiapkan oleh Dr. Wiehe. Mereka mendirikan sebuah tenda di dalam pasir dan menemukan secari kertas yang berisikan pesan dari Dr. Wiehe. Leto yang masih dalam keadaan lumpuh kini berhadapan dengan Vladimir Harkonnen. Anak buah Harkonnen membawa Dr. Wiehe. Di sana Wiehe menagih semua janji Vladimir untuk segera melepaskan istrinya. Naasnya Vladimir pun mengingkari janjinya dan dia memenggal kepala Dr. Wiehe. Vladimir kemudian memberitahu Leto bahwa istri dan anaknya sudah tewas, sehingga tak akan ada lagi keturunan Atreides. Dan disinilah momen Leto akhirnya menggigit kapsul gas beracun sehingga membuat semua orang yang berada di sana tewas seketika. Di dalam tenda, Paul menemukan bingkisan yang berisikan cincin milik ayahnya dan akhirnya mereka berdua menyadari kalau Leto sudah tiada. Singkat waktu saat Ibra PD lengkap membersihkan seluruh jasad, tiba-tiba mereka melihat sesuatu di langit yang tak lain adalah Vladimir yang ternyata masih hidup. Paul kemudian terpapar zat dari rempah yang membuatnya melihat kilasan masa depan tentang sebuah perang suci di seluruh penjuru galaksi, di mana perang itu menyatakan perang atas nama Atreides. Sekilas bayangan masa depan tersebut membuat Paul sangat ketakutan dan yang menyalahkan ibunya atas semua kekuatan yang dimilikinya. Name! Everyone shouting my name! You know who you are. Get off me! You Bene Gesserit made me a freak! Keesokan harinya Paul dan Jessica keluar dari tenda dan saat bersamaan Duncan menemukan lokasi keberadaan mereka berdua. Kini Duncan pun memberi hormat kepada Paul yang secara resmi akan menggantikan posisi Leto Atreides. Setelah melihat keterlibatan pasukan Surudukar dalam penyerangan, mereka menyimpulkan bahwa Kaisar telah memihak dan bersekutu dengan Harkonnen. Sebagai antipasi dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik, Paul pun berencana menentang Kaisar di hadapan pengadilan tertinggi untuk mengambil alih tahta kekaisaran dan membawa perdamaian di seluruh galaksi. Tapi Lid beranggap kalau hal tersebut hanya akan membawa mereka ke dalam konflik yang lebih besar. Setelah itu keberadaan mereka ditentukan oleh pasukan Sardukar. Di sini banyak anggota Fremen yang berguguran termasuk Duncan yang mengorbankan diri demi keselamatan Paul, di mana Duncan gugur dalam pertarungan persis seperti yang Paul lihat dalam mimpinya. Lid menyuruh Paul dan Jessica untuk berpencar sementara ia akan mengalihkan perhatian pasukan Sardukar. Lid kemudian memanggil cacing besar Alaska dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan tampar. Lid mengombarkan diri dengan membawa beberapa pasukan Sardadu ke dalam perangkapnya. Sementara itu, Paul dan Jessica dengan terpaksa memasuki sebuah badai pasir dahsyat untuk menghindari kejaran pasukan Sardukar. Paul sendiri tidak dapat mengendalikan pesawatnya akibat guncangan dari badai tersebut. Lalu tiba-tiba saja Paul mendapat penglihatan dan juga sebuah bisikan agar ia mengikuti kemana badai akan bawa mereka. Di tempat lain, Reban menemui Vladimir untuk mengabarkan bahwa Paul dan Jessica telah memasuki badai Kolodis, di mana kemungkinan mereka akan selamat sangatlah kecil. Setelah mendengar kabar tersebut, Vladimir yang sedang dalam masa pemulihan menyuruh Reban untuk segera menjual cadangan rempah dan memulai kembali produksi rempah dari Arrakis untuk menebus biaya besar yang dikeluarkan selama kudeta. Setelah itu, Vladimir juga menyuruh Reban dan pasukannya untuk membunuh semua anggota Fremen yang ada.
Paul dan Jessica selamat dari kecelakaan pesawat. Mereka lalu memakai baju khusus untuk bertahan hidup di tengah gurun pasir. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Freeman. Saat malam menjelang, tanpa sengaja cacing besar Alaska mengajak mereka berdua. Si cacing pun berhenti seketika dan dia seakan mencoba berkomunikasi dengan Paul. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyalakan timer dari kejauhan dan si cacing pun pergi begitu saja. It's a thumper. Di sana ternyata ada sekelompok orang yang sedang mengamati Paul dan Jessica. Mereka tak lain adalah Freeman dan sang kepala suku Silgar. Silgar meyakini kalau Paul adalah orang yang terpilih, tapi bagaimanapun, Paul dan Jessica adalah orang luar dan Freeman berusaha untuk membunuh mereka berdua. Setelah kalah dari Paul dan Jessica, pada akhirnya Silgar mengizinkan mereka untuk bergabung bersama Freeman, di mana kini Paul bertemu dengan seorang wanita bernama Kani, yaitu sosok wanita yang selalu ia lihat dalam mimpinya. Salah satu anggota Freeman yang bernama James menentang keputusan Silgar, dan ia menentang Paul untuk berduel dalam sebuah ritual pertarungan sampai mati, untuk membuktikan kalau Paul benar-benar layak masuk ke dalam anggota Freeman. Paul berhasil membunuh James dan akhirnya memenangkan pertarungan tersebut, sehingga membuatnya resmi menjadi bagian dari anggota Freeman. Meski begitu, Jessica tidak setuju dengan keputusan Silgar, akan tetapi Paul menegaskan bahwa ini adalah jalannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan melihat salah satu Freeman sedang menunggangi seekor cacing. Candy mengatakan ini hanyalah sebuah permulaan, dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.